Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita yang judul besarnya Penata Layanan Motivasi Hati. Ya, pada saat ini kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan, di mana nasihat firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tetap memandang kepada Tuhan, bagaimana kita boleh mempunyai karakter seperti Kristus, bagaimana kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga hidup kita pun akan selalu memotivasi orang lain untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan biarlah di dalam kehidupan kita terus memancarkan akan kasih Yesus, akan terang yang sudah kita terima, dan terang itu akan memancar kepada setiap orang yang akan kita jumpai. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya Kesia-siaan Utama Materialisme. Kesia-siaan utama materialisme. Ada banyak orang yang mengasihi Tuhan. Jati diri mereka dipadukan dengan Dia dalam cara yang tidak bisa digantikan harta benda. Ya, kita semua bisa baca di dalam Ulangan 7 ayat 6 dan 1 Petrus 2 ayat 9, kemudian Yohanes 15 ayat 5 dan Galatia 2 ayat 20. Apakah artinya menjadi kepunyaan Tuhan, dan di mana kita menemukan jati diri kita sebenarnya? Kita baca di ayat yang pertama, yaitu Ulangan 7 ayat 6. Kita bisa buka di dalam Ulangan 7 ayatnya yang ke-6. Ya, Ulangan pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-6 dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ya, jadi kita adalah umat-umat Tuhan yang telah dipilih. Ya, bagaimana Tuhan sudah menciptakan kita masing-masing. Ya, oleh sebab itu biarlah kita boleh terus memancarkan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian kita bisa baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, di sini 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, jadi kita sebenarnya di dalam kegelapan, ya, karena kita hidup di dunia yang berdosa. Ya, tetapi Tuhan yang menciptakan kita, Dia memanggil masing-masing kita untuk masuk ke dalam terangnya. Oleh sebab itu biarlah kita boleh menunjukkan akan terang kasih Tuhan kepada setiap orang. Ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kemudian di dalam Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Ya, kita bisa buka bersama-sama di Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi bagaimana Tuhan kita? Ya, Tuhan kita adalah pokok anggurnya, kita adalah ranting-rantingnya. Ya, kalau kita tidak erat dengan pokok anggur itu, ya, maka kita tidak akan mendapatkan kekuatan untuk bertumbuh hari demi hari. Oleh sebab itu betapa pentingnya bagi kita untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir kita baca di Galatia 2 ayat 20. Ya, Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Kita bisa buka bersama-sama di Galatia 2 ayatnya yang ke-20.
Dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, kita hidup, ya kita ini sepenuhnya adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu apapun yang kita lakukan, kita tanyakan, Tuhan, ya hari ini ya bantu saya supaya saya boleh menjadi berkat ya bagi orang-orang di sekitar saya. Ya, pakailah Tuhan saya hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Maka disitulah Tuhan akan menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Ya, Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang tadi di dalam Yohanes 15 ayat 5. Hubungan itu langsung dan aman. Semua penurutan sejati berasal dari dalam hati. Itulah pekerjaan hati bersama Kristus. Dan kalau kita setuju, Ia akan menyamakan dirinya dengan pikiran dan tujuan kita. Menyatu padukan hati dan pikiran kita menjadi sesuai dengan kehendak-Nya. Sehingga bila menurut Dia, berarti kita melaksanakan dorongan hati kita sendiri. Di dalam tulisan Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 6 halaman 309. Ya, jadi bagaimana? Ya, kalau kita menyamakan diri kita dengannya, pikiran kita seturut dengan kehendak-Nya, menyatukan hati dan pikiran menjadi sesuai. Ya, bagaimana kita akan menuruti setiap firman-Nya. Ya, karena kita sepenuhnya adalah milik Tuhan. Ya, apapun yang kita lakukan, kita boleh tanyakan kepadanya. Ya, sehingga boleh seturut dengan kehendak-Nya. Di sisi yang lain, materialisme menawarkan kita sebuah identitas yang identik dengan harta kita. Dengan kata lain, kita menjelaskan diri kita sendiri atas dasar apa yang kita miliki dan barang-barang dunia yang bisa kita beli. Yakobus menggambarkan kita terhadap ini, emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Ya, kamu telah menimbun harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Di dalam Yakobus 5 ayat 3. Ya, kalau kita katakan ya bahwa kita ini adalah sepenuhnya milik Tuhan, berarti apa yang kita miliki itu juga milik Tuhan. Ya, harta kekayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya kita jangan lupa bahwa itu diberikan oleh Tuhan. Untuk apa sebenarnya Tuhan memberikan itu? Kita boleh tanyakan kepadanya, Tuhan, ya berkat yang sudah Engkau berikan kepada saya, pasti ada sesuatu yang Kau inginkan dari diri
Ya, jati diri kita dikenali ya oleh karena kita adalah orang yang hebat. Kita mempunyai uang yang banyak. Ya, nanti orang-orang menyanjung kita oleh karena kekayaan kita. Kita harus berhati-hati oleh karena akan timbul kesombongan diri. Ya, bagaimana kesombongan itu datangnya dari si jahat. Ya, kalau kita mengingat kembali ya bagaimana Lucifer itu jatuh oleh karena kesombongannya. Ya, oleh karena dia ingin menduduki takhta yang lebih tinggi daripada Sang Pencipta. Ya, sebab itu biarlah kita boleh berhati-hati. Kita boleh meminta akan petunjuk Tuhan di dalam kehidupan kita tentunya. Ya, inilah bagaimana ya sepanjang triwulan ini sekolah sahabat kita penata layanan motivasi hati. Ya, kita harus meminta petunjuk daripada Tuhan sehingga kita tidak salah menggunakan setiap berkat yang Tuhan sudah percayakan untuk kita. Ya, di dalam Roh Nubuat dituliskan ya Tuhan menjadikan orang kaya dan orang miskin. Sebenarnya ada maksud Tuhan. Dia menjadikan orang itu seorang kaya untuk menolong orang-orang yang miskin. Ya, tapi seringkali itu semua disalahgunakan oleh kita sebagai manusia. Bagaimana kita mementingkan diri kita. Ya, bagaimana kita hanya ya mengandalkan diri kita sehingga kita jatuh ke berbagai dosa yang kecil ya tanpa kita sadari. Ya, inilah yang harus kita perhatikan, kita pahami dengan sebaiknya. Ya, karena nasihat firman Tuhan ini sudah diulang-ulangi di dalam kehidupan kita. Ini adalah hal yang penting yang harus kita praktekkan sebenarnya. Oleh sebab itu biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini boleh menolong kita. Kita boleh memperbarui setiap komitmen kita sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, dimanapun kita berada. Ya, kalau kita mengingat perjalanan Yesus, ya pada saat Yesus berada di dunia, ya Yesus di dunia, ya Yesus tidak mempunyai harta benda yang banyak. Yesus juga menanggung setiap beban daripada rumah tangganya. Yesus bekerja dengan ayahnya di bengkel pertukangan kayu. Ya, bagaimana Yesus bekerja dengan sekuat tenaganya. Dia mengerjakan segala sesuatunya dengan begitu sempurna. Ya, kalau Yesus merasakan beban yang berat di dalam kehidupannya, seringkali Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Ya, di situ dia berdoa. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Bapa di surga, sehingga Bapanya memberikan Yesus kekuatan, memberikan Yesus ya pemahaman yang baik bahwa inilah yang harus dia hadapi, sehingga Yesus tetap kuat sampai dia di atas kayu salib. Dia tetap tegar. Ya, inilah bagaimana ya kita juga dilatih untuk tetap mempunyai iman seperti Yesus, iman yang selalu bersandar kepada Bapa di surga. Biar dimanapun kita berada, biarlah kita boleh terus ciptakan roh perdamaian dan roh persatuan untuk saling membangun satu dengan yang lain, untuk saling menyemangati satu dengan yang lain, sehingga kita boleh bergandengan tangan bersama-sama untuk menjalankan misi yang Yesus telah berikan bagi masing-masing kita. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita terus ya berdoa kepada Tuhan, meminta akan petunjuknya apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini. Ya, karena waktunya sudah sangat singkat. Biarlah waktu yang sangat singkat ini kita boleh pergunakan itu dengan sebaik mungkin. Kita boleh meminta akan tuntunan kuasa Tuhan. Ya, karena di akhir zaman setan bekerja keras untuk menjatuhkan umat manusia. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Bapa kita di surga mempunyai kuasa yang lebih berkuasa daripada kuasa apapun di dunia ini. Oleh sebab itu biarlah kita terus mengandalkan mengandalkan Tuhan kita yang di surga. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita terus doakan ini. Inilah pergumulan pribadi saya dan mungkin menjadi pergumulan saudara-saudara pada saat ini. Kita doakan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Pastinya Tuhan akan membukakan jalan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.